Ibu perkenalkan kami dari Masing-masing Universitas Medan. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan edukasi kesehatan tentang klinik. Nah, Bapak Ibu, sebelum kami ucapkan terima kasih terlebih dahulu telah menyempatkan dirinya untuk dapat mengikuti acara kami pada pagi hari ini. Ini juga dengan kepada Kepala Lurah yang telah mengizinkan kami untuk melakukan edukasi beserta tempat penjelasan untuk melakukan pendidikan pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu, ada pepatah mengatakan tak kenal maka saya. Kalau dikenal maka saya. Setelah itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dr. Christian Zahid sebagai moderator akan membimbing dan mengarahkan Bapak Ibu serta materi pada pagi hari ini. Saya Christian Zahid sebagai pemateri pertama. Saya Nurmina Santia sebagai pemateri kedua. Saya Dewi Satria sebagai Baik Bapak Ibu, selama 30 menit ke depan kami akan menggunakan waktu Bapak Ibu untuk mendengarkan penjelasan tentang edukasi dari kami. Nah, Bapak Ibu, setelah nanti penjelasan dari edukasi, kami minta waktu Bapak Ibu untuk bertanya jika seandainya ada yang kurang dipahami. Oke Bapak Ibu, bersedia? Bersedia. Bapak Ibu langsung saja dan masuk kepada materi pertama kepada Ernie Setiasti, kami persilakan. Terima kasih Bapak Ibu, waktu kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nah, di sini kami akan menyampaikan case tentang edukasi penyakit shock hipovolemik. Nah, sebelumnya di sini kami ada beberapa media. Jika saya membacakannya. Nah, Bapak Ibu sudah mendapatkan leaflet dari kami. Nah, di situ bisa Bapak untuk baca-baca karena kita akan menyampaikan sesuai dengan apa yang terdapat di brosur tersebut supaya Bapak Ibu juga paham apa yang kami sampaikan dan sudah di manakah poin-poin yang akan kami sampaikan pada saat ini. Dan Bapak Ibu, topik pertemuan kita pada pagi hari ini yaitu tentang shock hipovolemik. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya apa itu shock? Shock itu dulu dalam keadaan umum kalau kita ketahui seperti rasa kaget. Rasa kaget yang kita alami mungkin secara tiba-tiba kita mendengarkan satu informasi. Itu kan yang namanya shock. Itu adalah namanya shock. Namun yang kita bahas dalam hal ini Bapak Ibu adalah shock hipovolemik. Apa itu shock hipovolemik? Nah, dari kata hiponya saja kita dapat mengetahui kekurangan. Kekurangan. Nah, jadi Bapak Ibu, shock hipovolemik itu adalah keadaan ketika tubuh pemasukan darah dalam tubuh mengalami kekurangan sehingga tubuh mengalami shock hipovolemik. Nah, Bapak Ibu bisa kita lihat dari PPT di atas. Selanjutnya, apakah penyebab daripada shock hipovolemik itu, Bapak Ibu? Pertama, penyebab daripada shock hipovolemik itu adalah kekurangan darah. Kekurangan darah, perdarahan pertama, kecelakaan. Bapak Ibu, ketika kita mengalami kecelakaan contohnya, nah, mungkin Bapak Ibu pernah melihat seorang kecelakaan dan mengalami pendarahan yang sangat luar biasa sehingga pasiennya tidak sadarkan diri. Nah, Bapak Ibu, pasien tersebut berisiko mengalami namanya shock hipovolemik karena kekurangan darah di dalam tubuhnya. Selanjutnya, pendarahan akibat luka dalam atau luar yang parah. Nah, Bapak Ibu, untuk luka-luka tersebut ketika mengalami luka tentunya mengalami yang namanya pendarahan. Dan ketika luka yang mengalami pendarahan yang hebat bisa juga beresiko mengalami yang namanya shock hipovolemik. Selanjutnya Bapak Ibu, pendarahan pasca melahirkan. Nah, kalau kita mungkin Bapak Ibu di sini yang pernah datang ke rumah sakit untuk melahirkan atau mungkin yang operasi kehamilan, nah jadi Bapak Ibu beresiko juga
juga ketika mungkin seorang ibu mengalami pendarahan saat pasca operasi. Nah, pasca operasi ini seseorang mungkin mengalami pendarahan. Nah, pendarahan yang sangat banyak itu dapat berisiko kepada pasien dan itu dinamakan shock hypovolemic. Nah, jadi Bapak Ibu, hypovolemic ini diakibatkan daripada banyaknya darah yang keluar daripada tubuh kita. Selanjutnya Bapak Ibu, poin keduanya yaitu karena diakibatnya cairan tubuh yang berkurang dalam tubuh kita. Kehilangan cairan tubuh berlebih. Karena apa Bapak Ibu? Pertama, mungkin karena kebakaran. Kalau kita kebakaran, pertama ya Bapak Ibu, tubuh kita ini terdiri daripada 45 sampai 70% cairan. Nah, bayangkan Bapak Ibu, kalau kita kekurangan, kehilangan banyak cairan tubuh, apakah yang akan terjadi? Salah satunya yaitu hypovolemic. Nah, jadi Bapak Ibu kita perlu mengetahuinya. Inilah yang akan kami sampaikan pada saat ini. Pertama tadi, kehilangan cairan tubuh yang berlebihan. Contohnya seperti apa? Ketika muntah-muntah berat, Bapak Ibu mungkin ada yang muntah hanya sekali dua kali. Mungkin contoh muntahnya yang muntah perjalanan jauh atau muntah karena naik asam lambung. Nah, namun dalam hal ini muntah-muntah berat itu setiap beberapa menit muntah dan cairan yang dikeluarkan itu sangat banyak. Nah, ketika cairan yang dikeluarkan sangat banyak Bapak Ibu, itu bisa beresiko shock hypovolemic. Selanjutnya diare berat, diare. Bapak Ibu mungkin pernah mengalami namanya diare dan ini kebanyakan juga bukan anak-anak diare karena sembarang memakan makanan jajanan di luar sana. Bapak Ibu, jadi perlu kita mengetahui, memastikan memantau keluarga kita apakah konsumsi yang mereka makanan yang mereka konsumsi Bapak Ibu. Jadi ketika seseorang mengalami diare tidak hanya satu kali dalam satu hari, mungkin diare berpanjang selama 5 hari dan itu diarenya sangat encer, cairan sangat banyak dan itu Bapak Ibu perlu kita himbau untuk datang ke rumah sakit konsul, datang memeriksakan diri ke rumah sakit karena sekali lebih daripada 3 hari, jadi kita perlu datang ke rumah sakit untuk mengecek apa yang terjadi di dalam sistem pencernaan kita. Karena kalau terlalu banyak mengalami diare berat, terlalu sering mengalami diare berat bisa beresiko shock hypovolemic. Selanjutnya luka bakar. Luka bakar yang sangat luas. Kalau tubuh kita ini tadi terdiri dari 45 sampai 70% cairan. Dan ketika tubuh kita terbakar, otomatis cairan-cairan yang ada dalam tubuh kita juga akan hilang. Contoh kalau di kulit saja ini terdapat cairan Bapak Ibu. Kalau mungkin Bapak Ibu bisa melihat, walaupun tidak nampak, di sini ada pori-pori yang berfungsi untuk mengeluarkan keringat-keringat kita. Kalau tubuh kita ini terbakar, otomatis cairan-cairan tubuh kita juga akan berkurang. Dan bayangkan kalau luka bakarnya itu seberapa luas di tubuh kita. Nah, jadi kita perlu untuk langsung datang ke rumah sakit mengecek tubuh kita dan segera menangani penanganan dari rumah sakit. Nah, selanjutnya bagaimana tanda dan gejala shock? Nah, jadi ini perlu kita ketahui Bapak Ibu untuk mewanti-wanti kita ketika kita mengalami beberapa tanda gejala di atas, kita perlu datang ke rumah sakit untuk konsul. Apakah keadaan yang saya alami masih normal atau bagaimana? Pertama, untuk tanda-tanda awalnya yang kita alami Bapak Ibu yaitu jantung berdebar sangat cepat. Nah, apa juga kita bedakan nih Bapak Ibu? Faktor jantung berdetak dengan cepat itu berbeda-beda. Mungkin Bapak Ibu barusan selesai lari dan berdetak kencang, itu hal yang normal ya Bapak Ibu. Jangan mungkin bertanya, mengapa jantungku berdetak kencang kemarin? Mahasiswa dari Universitas Indonesia memberikan kami satu edukasi kalau berdetak kencang itu namanya hypovolemic. Jangan Bapak Ibu, itu berbeda karena memang sebelumnya kita telah melaksanakan aktivitas yang sangat kencang, yang sangat berat sehingga mengakibatkan jantung kita itu memompa darah lebih cepat. Karena memang mengakibatkan jantung kita itu memompa darah lebih cepat. Karena memang membutuhkan aliran darah ke seluruh tubuh. Karena barusan kita beraktivitas. Nah, itu bukan ya Bapak Ibu, itu
jantung kita berdetak dengan kencang, berdetak dengan kencang. Namun kita belum mengetahui apakah sebelumnya telah terjadi. Mungkin sebelumnya telah terjadi seperti yang di atas yang kami bahas sebelumnya. Penyebabnya mungkin salah satunya seperti luka, perdarahan yang hebat telah kita alami sebelumnya dan tiba-tiba kita mengalami detak jantung yang sangat cepat. Nah, jadi itu juga salah satu kita perlu konsultasi kepada pihak puskesmas terdekat ataupun bisa langsung ke rumah sakit. Selanjutnya, nafas cepat dan pendek. Nah, nafas cepat dan pendek seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, nafas cepat dan pendek. Karena mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena pemasukan udara oksigen di dalam tubuh itu sangat kecil Bapak Ibu, sehingga paru-paru terpaksa untuk memompa, terpaksa untuk menghirup dan mengeluarkan oksigen dan karbon dioksida dengan cepat. Selanjutnya, kulit pucat dan dingin. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami namanya kulit pucat dan dingin. Nah, ciri-ciri dulu kalau kita ketahui ya secara umum, kulit pucat itu dan kita kedinginan itu diakibatkan karena kekurangan oksigen. Seperti kalau kita contohnya belum makan, nah otomatis kan makanan itu satu nutrisi di dalam tubuh kita kan Bapak Ibu, dan satu sumber yang memberikan kekuatan bagi energi dalam tubuh kita. Nah, kalau kita kekurangan energi, kalau kita lupa makan, nah kadang kita bisa melihat diri kita itu kelihatan pucat. Contoh kalau pagi-pagi ini kita beraktivitas sangat kuat, sangat banyak, namun kita dari pagi belum makan, nah bisa kita melihat diri kita itu agak pucat begitu kan, karena memang kekurangan nutrisi, bisa kekurangan nutrisi dan dehidrasi. Nah, selanjutnya keringat berlebihan. Nah, keringat berlebihan, berkeringat kadang juga ada yang normal, ada yang tidak normal ya Bapak Ibu. Jadi kita perlu mengetahui, ada di dalam gambar-gambar tersebut ya Bapak Ibu. Keringat berlebihan itu sedikit-sedikit keringat, tapi keringatnya tidak hanya sedikit, namun sangat tidak normal, banyak sekali keringatnya di tangannya, di rambutnya, di seluruh tubuhnya berkeringat dan tidak hanya sedikit Bapak Ibu, itu banyak. Itulah gejala-gejala yang selanjutnya, gelisah dan cemas banyak. Bapak Ibu perlu ketahui juga ya, gelisah dan cemas itu berbeda yang kita maksud di sini. Mungkin Bapak Ibu gelisah yang Bapak Ibu maksud, saya gelisah lagi kurang duit, lagi butuh uang buat bayar token, butuh uang buat bayar cicilan begitu. Bukan gelisah kecemasan yang itu yang kami maksud ya Bapak Ibu, namun gelisah kecemasan yang kita alami di dalam tubuh kita sendiri, seperti tidak enak, mau tidur tidak enak, bukan karena ada cicilan atau bagaimana ya Bapak Ibu, bukan karena itu ya, namun karena memang ada sesuatu yang mengganjal di dalam tubuh kita, ada sesuatu yang tidak enak di dalam tubuh kita, kesehatan yang sesuatu mungkin mengganjal, dan itu perlu kita konsultasi kepada pihak puskesmas terdekat. Selanjutnya, tanda lanjutannya yaitu tekanan darah menurun. Nah, Bapak Ibu perlu untuk selalu mengecek tekanan darah ya. Mungkin kalau ada keluarga, ada kesehatan atau puskesmas terdekat, klinik terdekat, rajin-rajinlah untuk mengecek tekanan darah. Biar kita mengetahui apakah tekanan darah kita itu masih normal, tidak normal. Karena kalau kita tiba-tiba tidak mengetahui tekanan darah kita itu normal atau tidaknya, kan kita bisa telat untuk menangani, kita bisa telat untuk datang ke rumah sakit untuk ditangani kepada pihak kesehatan. Jadi kita perlu untuk selalu rajin mengecek kesehatan di puskesmas terdekat. Selanjutnya, kebingungan. Nah, kebingungan, kita bingung apa yang terjadi, kita bingung, kayak tidak fokus, apa yang kita pikirkan itu tidak fokus Bapak Ibu. Selanjutnya, pusing yang hebat. Nah, pusing, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami namanya pusing. Pusing itu juga beda-beda, tipenya Bapak Ibu bisa terjadi karena seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya, karena mungkin belum makan, pusingnya. Jadi sehingga oksigen di dalam tubuh itu berkurang dan pemasukan oksigen total kita sangat berkurang sehingga mengakibatkan kita pusing, mengalami pusing. Selanjutnya, pingsan. Seseorang juga ketika mengalami pusing yang sangat tinggi dan mengalami keadaan yang sangat down, bisa mengalami yang namanya pingsan, kehilangan kesadaran Bapak Ibu. Selanjutnya, kulit sangat pucat
dan kebiruan. Selanjutnya denyut nadi sangat lemah. Ya, denyut nadi kita sangat lemah. Selanjutnya, oke. Nah, ini Bapak Ibu dari gejala-gejala yang tadi, apakah yang perlu dilakukan jika kita mengalami shock hipovolemik? Nah, pertama dulu untuk pertolongan pertama, segera kita hubungi bantuan medis. Telepon 119. Jadi ataupun kita menghubungi rumah sakit terdekat, puskesmas. Nah, dan di sini kan kalau rumah sakit mungkin terlalu jauh. Namun kalau ada lokasi tempatnya dekat dengan rumah sakit, bisa langsung datang ke rumah sakit atau rumah sakit. Kalau ada puskesmas ke puskesmas. Dan kalau lokasi yang jauh bisa menghubungi 119 Bapak Ibu ya. Itu tindakan pertama yang perlu kita lakukan ketika kita memiliki salah satu keluarga yang mengalami masalah hipovolemik. Apa selanjutnya yang kita lakukan Bapak Ibu? Pertama, baringkan korban dengan posisi kaki lebih tinggi daripada kepala. Tujuannya apa Bapak Ibu? Supaya darah bisa mengalir ke otak kita. Nah, selanjutnya hentikan pendarahan jika ada tekan langsung pada luka. Nah, ketika ini kecelakaan, kalau ada luka pendarahan yang hebat langsung ditekan, hentikan. Itu mungkin tindakan yang bisa kita lakukan dan usahakan di lokasi yang bersih Bapak Ibu ya, supaya tidak berisiko infeksi. Selanjutnya jangan berbalik tetap hangat dengan selimut. Berikan kehangatan bagi pasien, bagi keluarga kita yang mengalami shock hipovolemik, dan berikan selimut, berikan kehangatan. Tujuannya supaya pasien tidak semakin merasakan kedinginan. Selanjutnya longgarkan pakaian yang ketat, jangan beri makan atau minum. Dilonggarkan pakaian supaya pasien tidak merasa sesak nafas, dan jangan beri makan atau minum. Tujuannya apa? Mungkin kalau kita sering berjumpa ya, kadang orang-orang awam ini kalau mereka melihat seorang pingsan atau tidak sadarkan diri, mereka memberi minum. Jangan ya Bapak Ibu. Di sini tidak diperbolehkan memberikan minum ataupun makan bagi seseorang yang mengalami kehilangan kesadaran. Tujuannya apa? Supaya pasien tidak mengalami penyumbatan pernafasan ketika diberikan minum ataupun makan. Jadi itu tidak dianjurkan untuk memberikan minum ataupun makan pada pasien yang tidak mengalami sadarkan diri ataupun shock hipovolemik. Oke, nah itu untuk materi pertama. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Baik Bapak Ibu, demikian penjelasan dari materi pertama. Saat ini kita akan dilanjutkan oleh materi kedua oleh Bu Indra Satria Pusaka. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada moderator. Nah, tadi Bapak Ibu mungkin sudah dijelaskan oleh pemateri pertama. Jadi penjelasan yang telah dijelaskan oleh pemateri pertama tadi mungkin sudah mengembangkan pemikiran Bapak Ibu ya. Tadi yang dari awal ke sini tidak tahu apa shock hipovolemik, sekarang jadi tahu apa penyebabnya, apa penjelasannya, dan tanda dan gejalanya. Lalu jika itu sudah terjadi dan sebelum terjadi, apa yang kita lakukan? Ada pepatah mengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi saat ini kami akan memberikan pemaparan atau penjelasan hal apa yang dapat kita lakukan sebagai masyarakat dalam mencegah terjadinya shock hipovolemik ini. Nah, dalam pencegahannya itu terbagi dua, tergantung pada jenisnya. Jika misalnya pencegahannya untuk kondisi trauma ataupun kecelakaan, yang dilakukan adalah mematuhi peraturan lalu lintas. Ini sering sekali terjadi pada daerah perjalanan ya. Kenapa? Karena saat kita di jalan, bisa jadi kita mengalami kecelakaan. Akibat dari kecelakaan tersebut bisa menimbulkan pendarahan, sehingga bisa menyebabkan shock hipovolemik. Oleh sebab itu Bapak Ibu harus menggunakan alat pengaman diri, misalnya helm, menggunakan pakaian yang mungkin dapat menutup sebagian tubuh sehingga terhindar dari luka atau kecelakaan, menggunakan sepatu atau sandal yang menutupi shock hipovolemik. Oleh sebab itu Bapak Ibu harus menggunakan alat pengaman diri, misalnya helm, menggunakan pakaian yang mungkin dapat menutup sebagian tubuh sehingga terhindar dari luka atau kecelakaan, menggunakan sepatu atau sandal yang menutupi, sehingga ketika misalnya bukan kita harapkan kita misalnya jika tiba-tiba terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, itu dapat meminimalisirkan terjadinya resiko shock pendarahan. Nah, kemudian apa yang perlu kita lakukan untuk mencegah terjadinya trauma atau kecelakaan, yaitu waspadai lingkungan yang dapat menyebabkan cedera. Artinya begini, ketika kita melakukan aktivitas misalnya memegang pisau, hati-hati Bapak Ibu dalam bekerja,
fokus saja bekerja sehingga tangan kita tidak luka atau tidak terjadi perdarahan akibat-akibat yang lain, terkena pisau, kecelakaan tadi dan hal-hal selainnya. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana kita melakukan pencegahan pada kondisi kehilangan cairan? Nah, kondisi kehilangan cairan ini mungkin sering sekali kita temui, misalnya diare. Nah, itu juga dapat menyebabkan terjadinya shock hipovolemik. Lalu apa yang kita lakukan sebelum terjadinya shock hipovolemik tersebut karena menyebabkan kekurangan cairan? Yang pertama adalah meminum air secukupnya. Nah, untuk jumlah minuman yang dapat kita minum atau hal yang normal itu sekitar 1-2 liter ya Bapak Ibu, karena tubuh ini memang memerlukan banyak cairan untuk dapat melakukan aktivitas. Kemudian kedua adalah ketika diare, lakukan penanganan secara cepat dan tepat. Mungkin biasanya kalau diare Bapak Ibu langsung minum obat, makan pisang atau meminum larutan garam. Jika mungkin durasi diarenya banyak dan mengeluarkan banyak cairan, harap langsung dibawa ke rumah sakit. Namun jika misalnya memang sudah terjadi dalam kondisi yang masih ringan, masih bisa ditangani oleh Bapak Ibu, silakan lakukan pencegahan ini. Kemudian adalah konsumsi makanan bergizi. Bagaimana mengonsumsi makanan bergizi? Yaitu makanan yang penuh serat, makanan yang cairannya juga dapat memenuhi stamina tubuh kita, sehingga ketika kita bekerja, pasokan tubuh yang membuat energi dalam tubuh kita ini juga berkecukupan. Jangan nanti kita beraktivitas kuat ataupun beraktivitas banyak, tetapi pasokan tubuh untuk memenuhi energi kita itu tidak ada. Misalnya kita beraktivitas di hari ini, tapi tadi pagi kita belum makan. Percuma, karena itu akan membuat kelelahan pada otak dan organ-organ tubuh tidak menjalankan fungsinya secara baik. Kemudian Bapak Ibu, hal yang perlu diingat kapan kita datang ke rumah sakit untuk menghindari yang namanya cedera lebih serius, yaitu ketika mengalami perdarahan yang tidak dapat dihentikan, seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri pertama tadi. Misalnya, ketika kecelakaan ada cedera pada bagian organ tubuh yang mungkin cederanya itu menimbulkan luka sehingga darah berkeluaran atau berjalan, sehingga ini bisa menimbulkan shock hipovolemik atau bisa menimbulkan ketidaksadaran diri. Hati-hati Bapak Ibu, jangan ditahan-tahan untuk mengingat biaya atau bagaimana gara-gara tidak ada waktu, namun utamakan keselamatan. Kalau dunia itu bisa dicari, tapi keselamatan kita harus usahakan. Kemudian Bapak Ibu, ketika muntah diare hebat berkelanjutan. Nah, misalnya muntahnya ini tadi berlebihan, diarenya banyak dengan jumlah cairan yang keluar banyak. Jadi kita harus datang ke rumah sakit. Mungkin untuk pencegahan seperti yang biasa-biasa tadi itu tidak cukup, harus memerlukan bantuan tenaga medis dan juga obat-obat yang disarankan oleh dokter. Nanti jika misalnya Bapak Ibu datang ke rumah sakit, mungkin akan ditunjukkan apa yang menjadi pengobatan terbaik sehingga diare dan muntah-muntah ini dapat berhenti. Kemudian ketika nafas pendek dan jantung berdebar cepat. Nafas pendek dan jantung berdebar cepat tadi mungkin sudah dijelaskan oleh pemateri pertama. Jadi ketika pemasokan darah yang mengalirkan oksigen sehingga akan bisa membuat jantung itu lebih cepat bekerja dan juga nafas terlihat pendek sehingga dia tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan semestinya. Lalu yang terakhir adalah kapan kita ke rumah sakit, yaitu ketika kulit pucat dan berkeringat dingin. Ini tadi mungkin tanda-tanda dan gejala yang memang sudah perlu diwaspadai atau sudah mau menjelang lebih parah, menjelang lebih serius untuk menghindari yang namanya shock ataupun menghindari kehilangan kesadaran diri yang bisa berujung pada kematian atau kehilangan nyawa. Nah, apa yang perlu diingat Bapak Ibu pada penyuluhan kali ini? Pesan penting. Shock hipovolemik adalah kondisi gawat darurat. Jangan dimainkan atau jangan dinomorduakan. Nanti bisa besok atau kapan kalau ada waktu. Ketika mungkin tanda dan gejala yang sudah kami sebutkan parah tadi, harus langsung segera dibawa ke rumah sakit dan dilakukan penanganan yang tepat. Kemudian adalah harus mengenali tanda dan gejala. Tanda dan gejala tadi masih ingat yang sudah dijelaskan oleh kawan kami? Nah, tanda dan gejala tadi harus diperhatikan ya Bapak Ibu supaya tepat. Kemudian adalah harus mengenali tanda dan gejala. Tanda dan gejala tadi masih ingat yang sudah dijelaskan oleh kawan kami? Nah, tanda dan gejala tadi harus diperhatikan ya Bapak Ibu supaya ketika itu terjadi kepada keluarga, diri sendiri atau orang di sekitar kita, mari kita menolong, mari kita berikan bantuan untuk membawa ke rumah sakit atau memberikan pengobatan yang tepat. Kemudian adalah mengutamakan pencegahan. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Jadi sebelum terjadi kejadian tersebut yang kita inginkan, lebih baik kita mencegah dengan berlindung diri dan membuat diri itu lebih mampu untuk menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan.
Kemudian adalah jangan ragu untuk mencari bantuan. Nah, ini ada informasi penting yang ingin kami sampaikan. Bagaimana kita mendapatkan informasi bantuan tersebut? Mungkin Bapak Ibu tahu nomor ambulans ada di tahu di sini. Nomor gawat darurat yang perlu dihubungi tidak ada. Nah, Bapak Ibu dapat menghubungi nomor 119 itu ambulans atau menghubungi nomor darurat 112. Tentu saja Bapak Ibu untuk nomor ini tidak dibebankan biaya pulsa ataupun pakai darurat. Tapi jangan juga dimain-mainkan ya Bapak Ibu, karena ini memang kondisi yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh masyarakat biasa saja dan harus memerlukan segera bantuan ambulans yang dapat menjemput sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, untuk mungkin rumah sakit atau puskesmas jika ada yang dekat tidak bisa dibawa dengan bantuan keluarga atau Bapak Ibu sendiri. Bagaimana Bapak Ibu mungkin sudah agak sedikit terbuka pemikirannya terhadap Shopee Popularium ini, bagaimana cara bicaranya? Selanjutnya untuk cara tanya jawab nanti akan kami serahkan kepada moderator. Kami ucapkan terima kasih. Baik Bapak Ibu, demikian penjelasan dari materi pertama dan materi kedua tentang Shopee Popularium. Jika seandainya ada dari Bapak Ibu yang masih kurang dimengerti atau yang dipertanyakan dari Bapak Ibu, kami minta kesediaan Bapak Ibu 3 orang saja untuk sesi pertamanya. Jika seandainya ada yang kurang kami, boleh dipertanyakan waktu dan kesempatan kami berikan kepada Bapak Ibu. Ya, silakan. Baik, saya Ibu Lisa. Di sini saya ingin bertanya, penyebab Shopee Popularium itu kan bisa diakibatkan karena kecelakaan, sedangkan kecelakaan itu bisa mengalami luka di luar dan luka di dalam. Apabila dia mengalami kendaraan di dalam, dan kan kita sering melihat apabila seseorang mengalami kecelakaan, dia tidak ada luka di luar, tetapi mengalami luka di dalam. Dan tanda-tanda itu biasanya dia mengalami penurunan kesadaran dan tidak sadar. Sedangkan tanda gejala yang adik-adik jelaskan tadi yaitu yang mengalami kesadaran seperti napas pendek dan lain-lain. Jadi akan kemungkinan itu mengalami Shopee Popularium dan yang mengalami kecelakaan seperti itu biasanya sering mati di tempat. Apakah itu kemungkinan mengalami Shopee Popularium dan komplikasi apa yang sering terjadi apabila mengalami Shopee Popularium? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Lisa. Kalau ada dari Bapak Ibu lain, masih ada Bapak Ibu? Silakan Pak. Bertanya Pak, penjelasan tentang Shopee Popularium ini tadi Pak. Tadi saya ada mendengar bahwasannya ada dibilang dalam tubuh manusia itu ya 70% atau 50% tadi cairan. Ya. Jadi jika seseorang kehilangan cairan, tadi ada juga saya tangkap seperti itu kan, kehilangan cairan hampir 20%. Cairan pada tubuh. Kenapa orang itu bisa menjadi pingsan ataupun kayak respon tubuh itu atau jantung itu menjadi cepat atau lambat gitu? Atau ketika pingsan darah itu terus mengalir atau berhenti atau nanti berpengaruh pada organ yang lain? Ini itu aja Pak. Baik Bapak, sebenarnya dengan Bapak siapa? Dengan saya Baik, terima kasih Pak Indro. Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan kepada kami. Tentu saja untuk pertanyaan pertama dari Lisa akan dijawab langsung oleh pemateri kedua yaitu Ibu Indra Setia. Baik Ibu Lisa, terima kasih untuk pertanyaannya. Kami mengapresiasi pertanyaan Ibu. Ibu sangat penasaran dan ingin tahu sekali tentang Shopee Popularium ini. Tadi Ibu bertanya, misalnya pada kecelakaan, lukanya itu bukan luka luar sehingga kendaraan yang terjadi itu tidak terjadi langsung di luar, namun lukanya itu bagian dalam. Nah, apakah itu termasuk Shopee Popularium? Menurut kami adalah iya. Kenapa Bapak Ibu? Karena Shopee Popularium ini sendiri adalah terjadi perdarahan. Nah, ketika terjadi luka pada bagian dalam, memang perdarahan, namun akan terjadi namanya pembekuan dalam darah. Pembekuan dalam darah tersebut akan memunculkan penumpukan darah, sehingga darah tidak dapat mengalirkan
oksigen ke seluruh tubuh dan tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Akibat dari pembuluh darah yang membengkak tersebut menyebabkan oksigen di dalam otak itu akan tidak pasokan oksigen dalam otak itu tidak akan berkecukupan sehingga bisa menimbulkan ketidaksadaan diri. Namun untuk penanganannya mungkin akan berbeda. Yang dilakukan itu mungkin dengan melakukan operasi supaya penumpukan darah akibat dari perdarahan dalam itu akan keluar sehingga tidak akan terjadi penumpukan dan darah dapat mengalir dan dapat berfungsi kembali seperti biasanya. Nah, untuk komplikasi yang mungkin terjadi akan dijelaskan kembali lagi oleh dokter ini. Jadi saya menjawab pertanyaan yang tadi, yaitu komplikasi apa saja yang terjadi jika mengalami shock hipovolemik. Yang pertama yaitu kerusakan organ. Kurangnya pasokan darah ke organ-organ vital misalkan ginjal, hati, dan otak dapat menyebabkan kerusakan permanen. Yang kedua yaitu gagal organ. Dalam kasus yang parah, kerusakan organ dapat berkembang menjadi gagal organ yang dapat berujung pada kematian. Yang ketiga yaitu koagulopati atau gangguan pembekuan darah yang dapat mempengaruhi perdarahan. Yang terakhir yaitu infeksi. Risiko infeksi meningkat karena sistem kekebalan tubuh melemah. Baik Vanessa, demikian jawaban dari Dewi. Apakah terterima atau ada yang mau disambung lagi? Baik, sekarang kita akan menjawab pertanyaan selanjutnya itu dari Bapak Hendro yang akan dijawab oleh Ibu Elisa saya. Sebelumnya terima kasih buat Pak Hendroy telah memberikan beberapa pertanyaan dan itu berarti Bapak Hendroy dari tadi memperhatikan kami di depan ini dan tidak sia-sia kami datang di tempat ini menyampaikan edukasi dan Bapak Ibu boleh menyimaknya sehingga Bapak Hendroy memberikan beberapa pertanyaan. Nah, tadi Bapak Hendroy bertanyakan bahwasannya seandainya kalau cairan tubuh yang seharusnya terdiri dari 45 sampai 70% berkurang sekitar 20%, apakah respon jantung ketika 20% di cairan tubuh itu berkurang hilangan? Nah, respon jantung ketika 20% hilang, Pak, yang terjadi adalah denyut jantung itu melemah. Respon jantung semakin melemah dan jantung memompa semakin cepat gunanya karena supaya cairan darah lebih cepat dialirkan ke seluruh tubuh karena kehilangannya darah. Bahkan ketika cairan tubuh keluar berkurang, maka jantung lebih cepat berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya tadi kalau dinyatakan hipovolemik itu cairan tubuh itu kalau masih 20% Pak itu masih belum bisa dikatakan shock hipovolemik. Namun ketika 30% darah atau cairan tubuh keluar berkurang maka beresiko shock hipovolemik. Jadi perlu kita antisipasi untuk segera datang konsultasi. Namun bila 20% cairan tubuh banyak kehilangan, kita juga tetap datang konsultasi kepada puskesmas kesehatan setempat untuk mendapatkan bisa jadi penyakit lainnya juga bisa berisiko dimiliki oleh pasien. Nah, selanjutnya tadi pertanyaan Bapak yang kedua yaitu saat pingsan apakah jantung masih berfungsi? Tergantung keadaan penyebab pasiennya mengalami hilang kesadaran. Pasien mengalami hilang kesadaran itu berbeda-beda. Mungkin karena kekurangan oksigen, kelelahan tubuh. Nah, ketika pasien mengalami hal demikian, jantung masih berfungsi, Pak. Jantung masih berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Hanya keadaannya berbeda. Keadaannya tidak normal, jantung berfungsi. Jantungnya ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lemah. Ada yang jantungnya melemah. Nah, jadi ketika kalau jantung sudah tidak berfungsi, ketika pasien yang pingsan atau tidak sadarkan diri itu keadaan pasien telah gagal jantung sehingga jantung tidak bisa berfungsi dengan baik, jantung berhenti dan si pasien harus mendapatkan pertolongan
dengan cepat, yaitu pasien perlu untuk di RJP supaya jantungnya kembali berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi begitu Pak jawaban dari kami tentang pertanyaan-pertanyaan kami. Bagi demikian jawaban dari kami baru kalau tadi atau di sana lagi Sedikit saya sampai ya. Jadi kalau dikatakan suku beli ini kan di kepala daerah atau dikatakan juga itu dehidrasi, dehidrasi ya. Kalau kita di sini cuma minum air banyak-banyak, belum makan, udah hilang suku ini atau cuma kan kepala daerah minum air banyak-banyak, belum makan, udah hilang suku ini atau cuma kan kepala daerah belum banyak aja. Tadi Bapak katakan apakah shock hypovolemi ini sebenarnya dikatakan shock hypovolemi itu berawal dari dehidrasi. Shock hypovolemi ini berujung pada ketidaksadaran karena penanganan dehidrasi yang kurang tepat. Maksudnya bagaimana? Ketika Bapak kekurangan cairan namun melakukan aktivitas yang berlebihan, mungkin sistem imun tubuh dan energi dalam tubuh itu tidak mampu melakukan fungsi-fungsinya dengan baik karena cairan yang seharusnya berfungsi untuk menjalankan aktivitas dan memperlancar setiap peredaran darah, organ-organ tidak cukup karena kegiatan yang tidak seimbang dengan gizi yang kita masukkan atau dengan cairan tersebut. Jadi dehidrasi ini masih awal dari gejala dan gejala sehingga munculnya nanti shock. Maksudnya dari dehidrasi yang berlebihan, kekurangan cairan. Tapi Pak untuk penanganannya mungkin tergantung kasus. Misalnya dari Bapak bilang, kalau banyak-banyak minum bisa nggak langsung bilang shocknya? Tergantung Pak. Kalau misalnya masih dikategorikan sedang kan masih bisa ditangani secara biasa di rumah, misalnya ketika kita diare kan itu juga bisa menyebabkan kekurangan cairan. Jadi mungkin kalau masih awal masih baru beberapa kali untuk buang air besar dan masih belum besar sekali untuk kapasitasnya cairannya keluar. Jadi maaf ya Pak kalau ada sedikit jorok. Ya memang begitu Pak karena cairan itu kan bisa keluar melalui keringat ataupun karena buang air besar maupun buang air kecil. Tergantung penanganan kasus. Mungkin yang Bapak alami biasanya kayak mana? Jadi kasih pun Bapak lagi? Bukan saya, keluarga. Oh, berarti Bapak tidak pernah dikasih? Maksudnya kan kayak hal gitu kan, jadi koyolan gitu ya. Jadi dia jelaskan kurang dari atas. Jadi maksud saya untuk mengatasi itu cuma banyak aja gitu. Kalau untuk masih gara-gara maksudnya masih normal seperti itu hanya semboyongan gara-gara tidak minum air itu yang masih bisa minum, tapi harus disimbangkan dengan gizi-gizi yang lain Pak, dan juga suplemen obat misalnya vitamin supaya tidak terjadi semboyongan. Ibu sebelum kami edukasi kami pada Kalau pagi ada ini, yang mau menjawab apakah ada dari Bapak Ibu yang bisa menyimpulkan hasil dari pemateri kami pada pagi hari ini? Kalau seandainya ada boleh ditunjukkan. Saya dapat Ibu dengan siapa? Perkenalkan nama saya Nina. Saya ingin mengulang kembali atau mengevaluasi tentang pencegahan shock hypovolemik. Sebelumnya, pencegahan hypovolemik ini diakibatkan dari suplai cairan di dalam tubuh kurang. Seperti dari penyebabnya tadi, seperti yang saya sampaikan, bahwasanya terjadi kecelakaan dua kendaraan penyebab yang bisa mengakibatkan shock hypovolemik. Kemudian dari kami sebagai ibu-ibu yang harus status atau melahirkan yang bisa menyebabkan pendarahan berlebihan atau yang tadi disebutkan tadi yaitu shock hypovolemik. Nah,
sering minum atau mengurangi kegiatan-kegiatan yang berat, kemudian sering makan makanan yang tinggi nutrisi dan serat. Kemudian tadi yang disampaikan oleh adik-adik, oh ya, apabila terjadi keadaan di suatu tempat yang harus memberikan itu ada di situ. Pertolongan pertama yaitu dengan cara menghubungi mulai dengan 119 atau emergency dengan 112. Berikut yang dapat saya simpulkan dari penyampaian adik-adik. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih kepada ibunya. Boleh diberikan apresiasi buat Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada lagi, sebelum kami mengakhiri edukasi kami pada hari ini, kalau seandainya ada kalimat atau ucapan kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mohon maafkan. Sebelumnya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kami ini dari awal hingga mulai berakhirnya pada saat ini. Demikian Bapak Ibu, kami mau